Hotman Paris, pengacara kondang, kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa pengunduran diri Basuki Tjahajapurnama, Ahok, dari Pertamina sempat tertunda karena menunggu bonus. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Winda Wanayu, istri dari Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dikenal sebagai sosok yang jarang tersorot media. Namun, belakangan ini, gaya hidup sosialitanya dan profesinya yang berkelas menjadi sorotan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Fandel Fasal. Kali ini saya akan bereaction tentang perseteruan antara Hotman Paris dengan Ahok ya guys, berkaitan dengan kasus korupsi Pertamina ya guys. Kali ini Hotman Paris menjadi sorotan publik yang menyatakan bahwa kenapa Ahok pengunduran diri dari Pertamina sempat ditunda ya guys, karena kata Hotman Paris karena ingin menunggu bonus dulu ya guys. Dan inilah pernyataan Hotman Paris. Yuk kita ikuti video berikut ini. Hotman Paris, pengacara kondang, kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa pengunduran diri Basuki Tjahajapurnama, Ahok, dari Pertamina sempat tertunda karena menunggu bonus. Hotman Paris mengungkapkan bahwa Ahok baru membongkar kasus korupsi Pertamina setelah tidak lagi menjabat sebagai komisaris utama Pertamina sejak 2024. Hotman mempertanyakan mengapa Ahok tidak membongkar kasus tersebut saat masih menjabat, jika memang memiliki bukti-bukti yang cukup. Hotman Paris juga menyebut bahwa Ahok menunggu rapat umum pemegang saham RUPS Pertamina untuk mengesahkan bonusnya sebagai komisaris utama yang mencapai miliaran rupiah sebelum mengundurkan diri. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari netizen yang mempertanyakan integritas Ahok dalam menangani kasus korupsi di Pertamina. Kasus ini menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi di media sosial. Bagikan pendapat atau komentar Anda tentang pernyataan Hotman Paris mengenai pengunduran diri Ahok di kolom komentar. Ya, terkadang membingungkan juga ya guys, kenapa Pak Ahok baru kali ini berkuar-kuar atau berbicara tentang koruptor yang ada di Dirut Pertamina ya guys, ataupun di Pertamina. Waktu semasa Pak Ahok belum keluar dari komisaris utama Pertamina, kenapa nggak membuka tentang kasus koruptor? Baru kali ini setelah keluar atau pengunduran diri dari komisaris utama Pertamina baru bicara. Ini kan aneh sekali ya. Yuk kita ikuti terus pokoknya video ini ya. Hai kau, jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua dewan komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun kemanapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur
kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendispos, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Ya, kadang-kadang ada beneran juga ya guys, pernyataan pengacara kondang Hotman Paris yang menyatakan bahwa seharusnya kalau mau bongkar korupsi yang ada di Pertamina itu waktu semasa dia menjabat komisaris utama di Pertamina. Kenapa baru sekarang gitu ya guys? Kan lucu gitu ya kesannya. Nah ini berarti otomatis diduga Ahok juga ikut berperan di dalam hal tersebut. Korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim-rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini, ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab? 5 tahun dia loh, ya. Coba sekarang begini, ku bilang sama kalian, ya, kurunut dulu sama kalian, ya. Ahok itu, ya, setelah keluar dari penjara, ya, jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei, ya, keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari, ya. Setelah itu dia tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28, dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu, itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Kan begitu, tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan Januari
dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya, jadi apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? Ya saya berpendapat ya kemana aja selama ini ya Ahok ya. Waktu dia semasa menjabat sebagai komisaris utama Pertamina kok nggak ada gerakan apapun. Bahkan korupsi makin merajalela di Pertamina. Seharusnya ketika dia menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina, seharusnya seorang Ahok harus mengetahui semua itu dan langsung mengadakan istilahnya itu bongkar siapa pelaku utama dalang daripada mega koruptor ini. Ya gitu ya guys. Halo warga Indonesia yang mungkin punya hati tapi sebagian tidak punya otak. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal, benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu, tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali itu, padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Oke, salam Hotman Paris. Ya, kalau Pak Ahok juga nanti dipanggil di KPK untuk memberi keterangan perjelasan tentang koruptor ini, seharusnya dia buka seterang-terangnya. Jangan-jangan atau malah nanti Pak Ahok jadi tersangka gitu ya guys, karena membiarkan pelaku korupsi yang ada di Pertamina sehingga merugikan banyak masyarakat Indonesia. Apalagi korupsinya bukan sedikit ya guys, banyak banget ya guys. Itu kalau duit diwadain truk itu berapa truk ya guys? Bayangkan guys, hampir 1 triliun, artinya 1000 triliun itu banyak sekali ya guys. Ini korupsinya udah nggak main-main ini sudah luar biasa sekali ya guys. Wah, jadi memang ternyata ini memang korupsi yang paling terbesar yang ada di Indonesia ya guys, yaitu korupsi Pertamina ya. Ya semoga itu yang jadi eksekusi koruptornya itu ditangkap semua ya guys. Oke, itu harapan kita dan diberi efek jerah. Winda Wanayu, istri dari Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dikenal sebagai sosok yang jarang tersorot media. Namun, belakangan ini, gaya hidup sosialitanya dan profesinya yang berkelas menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar, Winda terlihat mengenakan pakaian mewah dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosialita. Ia juga dikenal memiliki profesi yang berkelas, meskipun detail spesifik mengenai karirnya belum banyak diketahui publik. Kehidupan pribadi Winda dan Rifa Siahaan menjadi perhatian publik, terutama setelah Rifa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Meskipun demikian, Winda tetap menjadi sosok yang menarik perhatian dengan gaya hidup dan profesinya yang berkelas. Ya, semoga undang-undang perampasan aset ya bagi koruptor dimiskinkan itu segera diketuk palu oleh DPR ya guys, sehingga para koruptor yang ada di Indonesia ini ada efek jerah, tidak pengen korupsi terus ya. Itu harapan kita. Dan ini gaya hidup juga yang dilakukan oleh istri Dirut Pertamina yang koruptor ya guys. Ya, ini orangnya muncul ke publik gara-gara suaminya korupsi ya. Oke, itu saja.